Cowok ini namanya adalah Sid Jackson, guys. Jadi di tahun 2011 usia dia itu tepat 15 tahun. Si Jackson ini dia itu punya pacar pada saat itu ya. Namanya juga kalau usia 15 tahun masih kecil ya, masih dibilang cinta monyet lah. Dia punya pacar namanya itu Amber Wright. Amber Wright ini juga usianya 15 tahun sama dengan dia. Mereka itu tinggal di Florida. Si cowok ini tinggalnya di Bellevue dan cewek ini tinggalnya sekitar 10 kilometeran lah dari rumah dia. Itu di Summerfield. Nah, mereka ini pacaran, mereka kalau kata orang tuanya menjalin hubungan yang tidak sehat karena sering kayak buat tato, buat sambil ngeganja, pokoknya mereka itu kayak hubungan toksik lah gitu. Jadi kayak nggak layak lah untuk seusia mereka berhubungan seperti itu. Tapi ya udahlah, dibiarin kan, punya kebebasan sendiri. Di saat hubungan mereka udah mulai pasang surut, Sid Jackson ini pun merasa udah kayak ada sesuatu yang janggal dari hubungan mereka. Dia merasa si Amber Wright ini selingkuh karena memang sih belum terbukti, tapi dia melihat si Amber ini udah mulai menjauh dari dia. Dan saat dia udah tahu si Amber Wright ini punya kenalan cowok yang usianya 18 tahun, dia pun mulai buat postingan di Facebook. Dia bilang, aku lagi jomblo nih, aku lagi nyari pasangan karena pasangan aku selingkuh, dia itu seorang parek gitu, dia bilang gitu. Sementara cowok yang dideketin sama si mantan pacarnya ini, mas pacarnya lah kita bilangnya, itu adalah Michael Bargo. Michael Bargo ini usianya 18 tahun. Dia tuh dari keluarga yang broken home. Si Sid Jackson ini kan dikenal dia tuh populer di sekolah dia. Dia itu banyak cewek yang antri untuk dekat sama dia gitu lah. Dan cowok-cowok teman dia juga merasa dia itu cool gayanya, terus dia juga jago gitu. Dia pernah ngajak si Michael Bargo ini, yang mana pacar barunya mantan dia itu, untuk duel. Bisa nggak lu dengan nantangin gitu, gue pengen ayo adu jotos, siapa yang paling kuat gitu. Nah, teman-temannya juga pada mendukung. Nah, mungkin itu juga karena dia lagi kesal banget karena diselingkuhi, hatinya masih berkecamuk. Sementara di satu hari ya, di tanggal 17 April, si Amber Wright ini mencoba untuk menghubungi si Sid Jackson ini. Dia bilang, aku pengen kita balikan deh, mau nggak kamu balikan? Nah, si Sid Jackson ini kan pasti panik ya. Pada saat dia terima pesan dari si Amber Wright itu, dia sih udah agak curiga karena kan sebelumnya mereka tuh udah ada berperang di sosmed, di Facebook tepatnya, tentang antara perselingkuhan itu. Si Amber Wright membela diri karena dia tuh nggak terima dibilang seorang parek, dan Sid Jackson merasa terhianati. Di saat itu temannya udah mulai memperingatkan, kamu itu mungkin lagi dikerjain, jangan mau, siapa tahu kamu akan dijebak, kamu akan dipukulin nanti sama pacar dia, kata dia gitu. Dan si Sid Jackson ini mengabaikan, dia pun pergi diam-diam. Tanggal 17 April 2011 dia itu pergi, itu di hari Minggu siang, menjumpai cewek ini. Tadinya sih dia bilang, kamu mau jebak aku ya? Enggak, aku tuh sayang sama kamu, aku pengen kamu nggak kangen sama aku, kita balikan lah. Nah, dia langsung percaya aja. Lokasi tempat pertemuan mereka itu kan di Summerfield juga. Jadi pertama si cowok ini langsung masuk ngetok pintu, dia itu sudah disambut dengan, memang sih ada Amber Wright di sana. Jadi Amber Wright itu cuma mancing dia buat masuk. Tapi tahu nggak, begitu dia masuk, yang ada itu ada orang yang nyamperin dia. Jadi ada nih si Justin Soto, dia itu usianya 20 tahun, dan Michael Bargo ada di situ juga. Dan ada juga Kyle Hooper, itu adalah abang tirinya si Amber Wright. Dan juga ada Charlie Ellie, itu usianya 18 tahun. Jadi mereka itu bersekongkol lah untuk menghabisi nyawanya, gitu, menggebukin dia. Pertama itu dia pas masuk pintu itu disambut sama si Justin Soto, sudah di kayak smackdown, dipukulin gitu, dan ikut juga sama si Kyle Hooper. Jadi kan ada berapa orang nih, ada Amber Wright, mantan dia, ada Justin Soto umurnya 20 tahun, ada Charlie 18 tahun, ada Kyle Hooper usianya waktu itu 21 tahun, dan ada juga Michael Barco 18 tahun. Nah, setelah mereka itu menghabisi, jadi ceritanya udah digebukin, si ini langsung mau lari dong, si Jackson ini. Dia mau lari ke pintu, udah di pintu luar nih. Tapi si Michael Barco nggak terima, dia ngambil senapan, dia tembak gitu. Tembak, nah ditahan lagi sama si Justin Soto. Pada saat dia mau keluar itu kakinya ditahan, ditembak lah lagi kedua kali. Setelah itu digebukin lagi, dan dia masih bernafas. Dibawa lah dia ke kamar mandi, ke bak mandi gitu kan. Setelah di situ mereka masih melihat nafasnya itu masih ada, padahal udah digebukin gitu. Nah, akhirnya dia tembak lagi yang ketiga kali. Jadi kita bisa lihat ya, perjuangan si Sid Jackson ini untuk hidup itu masih ada, dia tuh kuat gitu kan.
Tapi si Michael Barko ini sudah punya dendam kesumat sama dia, karena dia merasa ini anak songong nih, ini dari dulu mancing-mancing gua nih, ini nggak bener, ini memang harus gua habisin nyawanya. Karena si Michael Barko ini dari keluarga yang amburadul, dia tuh ayahnya aja suka main kasar, jadi dia memang hidupnya udah kacau, mentalnya juga udah nggak bagus sekali. Jadi dia melihat orang udah penuh dengan kebencian, apalagi cowok yang ngancam-ngancam dia untuk duel. Tapi dia kan punya geng nih ya kan, dia merasa hebat dong punya geng. Nah setelah itu lututnya si Jackson ini dirusak, dipukulin pakai palu ya, pakai martil. Setelah kakinya bisa bengkok gitu, mulutnya diambil, dibuka, jadi gigi dia tuh dikeluarin semua gitu, kayak dianggap dia sebagai souvenir lah. Jadi dia cabutin pakai tang. Gila ya memang ya. Jadi kenapa dia ngerusak lututnya si Jackson itu? Karena dia pengen supaya badan dia tuh bisa dilipat gitu, supaya nggak kaku. Dia bisa kayak dimasukin ke sleeping bag, tahu kan, kayak orang pakai untuk camping gitu. Nah setelah itu dibawalah dia ke tempat perapian. Awalnya sudah dibuat dulu ada perapian gitu, mau pesta-pesta api, tunggu perapian. Kalau orang bakar-bakar di luar gitu, dibakar, ditaruh di situ lah, di dalam sleeping bag itu dibakar di situ. Lalu mereka pesta-pesta, mereka minum-minum, mereka kayak ngerayain kemenangan mereka karena udah berhasil gitu. Memang ini kalau dengar kayak gitu ya kesel banget. Setelah dibakar kan pasti masih ada tuh sisa-sisa tulang-tulangnya atau apanya lah gitu. Lalu mereka memasuki yang sisanya itu dari api itu ke dalam suatu kaleng cat. Kaleng cat itu dimasukin, pokoknya ditumpukin ke semua ke situ lah. Lalu dibuang ke satu kayak apa ya, kayak lembah ataupun tempat penambangan kapur gitu ya, pokoknya itu kayak tempat-tempat yang agak terpencil juga atau mungkin jarang dijamah orang. Setelah itu katanya juga itu dibantu sama ayah tirinya si Amber Wright pada saat itu. Jadi mereka dibantu karena mungkin nggak tahu, minta tolong nih si cowok ini yang pacar dia itu, si Michael Barko, tolongin dong gitu, diantarin lah untuk melenyapkan jasadnya itu gitu loh. Tibalah orang tuanya si Sid Jackson ini kecarian ya kan. Biasanya si Jackson itu kalau pergi keluar selalu ngabarin sama orang tuanya, "Maaf Pak, aku keluar ya, aku pulang jam segini." Ini dia nggak ada sama sekali info. Mereka udah mulai cemas, kok nggak ada pulang anak aku ya gitu. Nah ditanyain temannya, "Loh, aku kan taunya dia tuh lagi diajak sama mantan dia, si Amber Wright," kata si Britney Jones. Kata dia gitu, "Dia, yang aku tahu dia pergi tuh sama si Amber Wright, diajak katanya mau balikan, ketemuan." Nah tapi itu kan masih disiarkan di televisi. Orang tuanya si Jackson nyariin, ada nggak yang ngelihat, tolong ya kasih informasi sama kami kalau ada yang lihat anak kami di mana gitu. Setelah ada yang lihat TV, itu adalah ibunya dari si Amber Wright. Mereka melihat TV dan abangnya juga lagi nonton gitu kan, abangnya si Amber Wright ini. Jadi pada saat ibunya si Amber Wright ini nonton TV, si Kyle Hooper ini mungkin gak sanggup ya melihat TV itu. Jadi dia tiba-tiba naik dari kursinya, dia bilang gini, "Aku tahu siapa yang membunuh dia," katanya gitu. Dia mungkin gak tahan ya, mungkin kayak dihantui rasa takut gitu kan. Terus ibunya juga bingung, siapa? Dia cerita lah semua tentang si Justin Soto, si Michael Barko, semua lah yang terlibat dia pada saat kejadian itu gitu kan. Nah ibunya ini langsung telepon polisi dong. Dia juga gak mau menyembunyikan, mungkin dia juga merasa kalian itu berdosa, kalian salah biarpun dia itu anaknya gitu kan. Kita laporin polisi, barulah mereka ditangkap. Awalnya ini kabur nih si Michael Barko, kaburnya itu sama ayah tirinya si Amber Wright. Mereka itu pergi, tapi polisi dapat juga sama mereka. Meskipun mereka itu usianya masih muda, mereka udah ditetapkan hukuman untuk orang dewasa. Ya, pokoknya semua dikasih hukuman, siapapun itu tuh nggak ada yang terbebas. Ada si cewek ini, si Charlie Ellie, dia itu kayak udah bebas, dikasih 9 tahun gitu lah. Di tahun 2020 dia bebas. Tapi kalau untuk si Amber Wright dan yang lainnya itu hukuman seumur hidup. Dan juga yang ngasih info sebenarnya kan Kyle Hooper ya. Dia tuh katanya sih ada keringanan, tapi saya nggak tahu untuk kepastiannya. Dan untuk antrian hukuman mati untuk si Michael Barko, menurut kalian pantas nggak si Michael Barko dikasih hukuman mati gitu? Menurut aku hukuman mati terlalu simpel, orangnya jadi kayak nggak ngerasain pahitnya hidup ya. Kadang hukuman mati ini terlalu ekspres gitu loh. Ya itulah guys, turut berduka cita untuk Sid Jackson. Jadi kalau punya hubungan itu, dari yang kita dapat dari kisah ini ya,
Itu kan hubungan cinta monyet. Ya mungkin wajar ya, kayak cinta monyet mereka merasa dunia milik berdua dan merasa cinta itu selamanya indah, itu satu dan terakhir. Sementara kan itu masih awal ya, masih kayak pengenalan atau penjajakan, masih banyak lagi cinta yang lain yang harus dinikmati atau dialami gitu. Nah, dari kisah ini kita tuh harus waspada juga sama mantan. Mantan itu bisa jadi gak perlu diusik lagi karena itu sudah mantan. Oke guys, hati-hati dengan mantan kamu. Jangan mau balikan jika kamu sudah tahu itu adalah hubungan yang toksik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa lanjut ke video berikutnya ya. See you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.